Oke, langsung dimulai aja kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Ayu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang senyawa halogen organik, alkohol, dan fenol. Kami beranggotakan yaitu saya sendiri Muhammad Gilang Permana, Rafika Dinillah, Yunita Murnisari, dan Anissa Intan Setiani. Langsung masuk aja ke materi tentang senyawa halogen organik. Apa sih senyawa halogen organik itu? Senyawa halogen organik adalah senyawa yang mengandung ikatan karbon dan halogen. Dan senyawa ini disebut juga halide organik. Rumus umum dari senyawa halogen organik antara lain yaitu ada alkil halida dengan rumus R3C X. Yang kedua vinil halida, dan yang ketiga ada aril halida. Nah, ini ada 4 kelompok senyawa halogen organik itu. Ada alkil halida, vinil halida, aril halida, dan keempat polihalogen. Di sini bisa dilihat gambarnya. Ada alkil halida, aril halida, dan vinilik halida. Kita masuk ke kelompok yang pertama, yaitu alkil halida. Alkil halida merupakan senyawa organik alfatik turunan alkana, di mana satu atom H digantikan dengan satu atom halogen. Nah, rumus umumnya ini yaitu CnH2n plus 1X. Dengan X itu merupakan senyawa organiknya ada klorin, bromin, dan iodin. Nah, ini ada tipe struktur alkil halida. Yang pertama ini. Yang pertama ini ada gugus primer, yaitu dia mengikat satu jari C itu. Yang kedua ada sekunder, dia mengikat 3 atom C. Dan yang dua atom C, dan yang terakhir ada tersier, yang mengikat gugus alkil yang terdiri dari 3 atom C. Kemudian masuk ke tata nama alkil halida. Tata nama alkil halida mengacu pada tata nama derivatif alkana. Cl itu untuk kloro, Br itu bromo, dan I itu untuk iodo. Nah, ini contoh-contohnya dari tata nama alkil halida. Di sini ada ini membentuk rantai, dan ini ada kloro. Nah, ini dinamakan 1 klorobutana. Ini contoh kedua. Ini rantai panjangnya. Ini rantai panjangnya, dan dia cabangnya ada di sini, bromo. Dan ini dari 1 oke. Dia mulai dari sini nomor 1, ini kedua, jadi dinamakan 2 kloro. Ini maaf ya, ini salah nih, aturannya bromo ya. Mungkin karena ini Br ya, jadi bromo. 2 bromo pentana. Karena ini mengandung 1, 2, 3, 4, 5 rantai panjang. Ini contoh ketiga. Dia dimulai dari sini. 3, 4, 5. Dia ke atas. Ini. Nah, dia kloronya itu terikat di nomor 1 ini. 2, 3. Ini nomor 3. Cabangnya ada ini dan juga ini, kloro. Jadi dia dinamakan 1 kloro
3-metil pentana. Oke, lanjut. Nah, ini susunan pada nama trivial ya. Masih sama. Ini dinamakan heksilbromida dan ini tersier butil iodida. Karena ini ada cabang di sini. Dan dia mengikat 3 maaf. Ya. Lanjut, kita masuk ke reaksi alkil halida. Nah, reaksi alkil halida ini dia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada reaksi substitusi, kedua reaksi eliminasi, dan yang ketiga reaksi dengan logam. Kita masuk ke reaksi pertama, yaitu reaksi substitusi. Nah, pada reaksi ini terjadi pergantian antara atom halogen oleh atom atau gugus lain. Nah, atom karbon ini mengikat halogen memiliki muatan positif parsial sehingga mudah diserang oleh nukleofil yang menyebabkan reaksi substitusi. Jadi seperti ini. Nah, dia itu, ini tuh memiliki nukleofil tuh dia kuat gitu. Jadi dia bisa menggeser atom ini nih. Nah, dia bergeser, pindah lalu ke sini deh. Karena ini, dia ini lebih kuat, ini lebih kuat daripada X ini. Jadi si X ini jadi terlempar ke sini begitu. Kita lanjut. Nah, ion halida dinamakan gugus pergi karena didesak oleh nukleofil OH- tadi ya. Karena X itu dia lebih kecil gugus itunya, nukleofilnya dibanding yang gugus OH- tadi. Jadi dia langsung pindah gitu ke samping tadi ya. Terus kedua, ion halida merupakan gugus pergi yang baik karena sifat nukleofiliknya sangat lemah, sedangkan OH- sangat kuat. Tadi dikatakan ya, OH- itu sangat kuat. Apabila gugus pergi merupakan suatu nukleofil kuat, maka gugus pergi akan bereaksi lagi dengan senyawa substansi sehingga reaksi berjalan sebaliknya. Kalau dia sama-sama kuat tadi, kalau dia sama-sama kuat antara ini gugus X ini dan OH- ini sama-sama kuat, dia akan terjadi reaksi bolak-balik seperti ini gitu. Karena dia ini lebih lemah dibanding OH- ini, jadi dia doang pindah. Salah kan? Pindah ke sini. Nah, itu. Oke, lanjut. Yang termasuk reaksi contoh nih, yang contoh reaksi substitusi dari alkil halida ini yaitu pembuatan alkohol primer, yaitu dengan mereaksikan alkil halida primer dengan larutan NaOH dalam air, pembuatan eter yang kedua dengan mereaksikan alkil halida primer dengan natrium alkoksida dalam pelarut alkohol. Kemudian ada pembuatan amina, yaitu dengan mereaksikan alkil halida primer dengan larutan amonia pekat. Kemudian pembuatan ester dengan mereaksikan alkil halida primer dengan garam perak suatu asam karboksilat. Selanjutnya ada pembuatan nitril dengan mereaksikan alkil halida primer dengan larutan KCN dalam etanol. Kita masuk reaksi yang kedua, yaitu reaksi eliminasi. Reaksi ini terjadi apabila suatu alkil halida direaksikan dengan basa kuat. Hasil dari reaksi ini adalah alkena. Dan atom H dan X dilepaskan dari alkil halida sehingga disebut dehidrohalogenasi. Jadi dia ini, atom H ini, yaitu pindah ke sini, bareng ini nih. Bareng ini. Nah, jadilah H2O. Nah, dan Br ini dia pindah ke sini sendiri.
Dan ini cabang yang ini, jadi dia terus ini nih, jadi rangkap 2 gitu. Lanjut ke reaksi ketiga. Yang ketiga, reaksi dengan logam. Apa aja sih? Ada reaksi Wurtz. Reaksi Wurtz ini adalah reaksi antara alkil halida dengan logam Na dan menghasilkan alkana. Kemudian ada pembuatan reaksi Gingat kalau nggak salah ya, Gingat ya. Misalnya bila suatu alkil halida direaksikan dengan logam Mg dan pelarut air kering, maka terbentuklah ini dengan rumus umum RMgX atau alkil magnesium halida. Dalam reaksi ini sebenarnya ether tidak sengaja berfungsi sebagai pelarut, tetapi juga membentuk ikatan dengan RMgX dalam bentuk RMgX2, Cl C5H2O dan disebut sebagai ether. Kemudian ada reaksi dengan logam litium. Bila suatu alkil halida direaksikan dengan logam litium, akan menghasilkan senyawa RLi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya ada materi vinil halida. Vinil halida ini mempunyai nama lain yaitu kloroetana. Kloroetana itu bahan dasar untuk plastik polivinil klorida atau yang biasa disebut dengan PVC. PVC ini merupakan bentuk polimer dari vinil halida. Nah, kalau monomernya tuh namanya kloroetana atau vinil halida. Terus terbuat dari reaksi etuna dan HCl. Etuna plus HCl sama dengan vinil klorida. Selanjutnya juga dapat dibuat dengan proses pirolisis atau thermal cracking dari etilena klorida. Etilena klorida kemudian diproses dengan pirolisis akan menghasilkan vinil klorida dan melepas ion HCl. Boleh di next. Gilang boleh di next. Selanjutnya ada aryl halida. Aryl halida ini langsung berikatan dengan cincin aromatik. Jika atom halogennya terikat pada rantai samping, maka disebut aryl halida atau tidak sejati. Arakil halida. Arakil halida ini memiliki sifat seperti alkil halida. Boleh di next. Aryl halida ini mempunyai sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik yang pertama, dia ini memiliki bau khas karena langsung terikat dengan cincin aromatik. Terus yang kedua, mengandung satu atom halogen merupakan zat cair. Lalu yang ketiga, tidak larut dalam air dan asam sulfat pekat, tetapi larut pada pelarut organik. Maaf ya suaranya. Lalu yang keempat, titik didihnya dan massa jenis aryl halida yaitu F, ada kloro, bromo, dan iodin. Sifat kimianya yang pertama tidak reaktif terhadap nukleofil disebabkan karena adanya ikatan halogen pada atom C pada cincin aromatik sehingga sukar bereaksi. Lalu yang kedua, dapat mengalami substitusi pada cincin aromatiknya dengan posisi orto dan para terhadap atom halogen. Boleh di next. Pembuatan aryl halida ini yaitu dengan cara klorobenzana dan bromobenzana dapat dibuat dengan reaksi langsung halogen dengan benzena pada temperatur kamar dengan katalis halogen karier yaitu FeCl3, FeBr3, AlBr3. Untuk menghindari terbentuknya diklorobenzana, konsentrasi klorin harus diperhitungkan cermat dan suhu tidak boleh lebih dari 40 derajat. Selanjutnya ada polihalogen. Polihalogen terbagi menjadi 6. Yang pertama metilen iodida, metilen klorida, lalu yang ketiga ada kloroform, yang keempat ada karbon tetraklorida, lalu yang kelima ada iodoform, yang keenam dikloro difluorometana. Yang pertama ada metilen iodida atau CH2L2 merupakan zat cair dengan massa jenis 3,325 gram
per cm kubik dan titik didih 181 derajat Celcius. Lalu dapat digunakan untuk memisahkan zat terutama mineral dan massa jenisnya berbeda-beda. Lalu yang ketiga dibuat dengan reaksi iodoform dengan hidrogen iodin atau natrium arsenik. Selanjutnya ada metilen klorida atau CH2Cl2 merupakan zat cair dengan titik didih 40 derajat Celcius dan tidak mudah terbakar. Dibuat dengan cara klorinasi metana dan digunakan sebagai pengekstrak zat organik yang peka terhadap panas. Selanjutnya ada kloroform atau CHCl3, merupakan cairan dengan titik didih 60 derajat Celcius dengan rasa manis dan tak mudah terbakar. Selanjutnya, sifatnya itu dalam lab industri dengan memanaskan etanol atau aseton dengan bleaching powder atau klor dan alkali. Selanjutnya ada karbon tetraklorida atau CCl4, merupakan senyawa tidak berwarna dengan titik didih 77 derajat Celcius, massa jenis 1,6 gram per kubik, dan tidak mudah terbakar. Digunakan untuk bahan pemadam api dan pelarut lemak dan minyak. Dibuat dengan kombinasi metana dengan mereaksikan Cl2 dengan klorida dengan karbon disulfat dengan katalis AlCl3. Selanjutnya ada iodoform atau CHL3, merupakan zat padat berbentuk kristal yang berwarna kuning limau dan bau khas. Digunakan sebagai bahan antiseptik dan sebagai bahan uji iodoform pada alkohol. Iodoform ini dibuat dari reaksi etil alkohol dengan iodin dan alkali. Selanjutnya ada di klorofluormetana atau CCl2F2, senyawa agak inert, tidak berbau, dan banyak digunakan sebagai penurun suhu. Dibuat dari reaksi CCl4 dan HF dengan katalis SbF3. Contoh dari kegunaan halogen organik yaitu yang pertama, klorometana CH3Cl digunakan sebagai zat perwarna, bahan pembuat silikon, funigon, dan bahan pendingin. Lalu yang kedua, diklorometana CH2Cl2 digunakan sebagai bahan pembuatan cat dan anestesi ringan. Lalu yang ketiga ada karbon tetraklorida CCl4 digunakan sebagai bahan pelarut lemak dan oli, pemadam kebakaran, bahan dasar pembuatan freon. Lalu yang keempat ada metil bromida CH3Br digunakan sebagai bahan pengapasan dan pemadam kebakaran. Lalu yang kelima ada iodoform atau CHI3 digunakan sebagai bahan obat luar. Lalu yang ke-6 ada klorofluorokarbon atau CFC digunakan sebagai zat pendingin, pembersih kaca, dan lapisan logam. Boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rafika. Maaf, oleh Anissa. Selanjutnya kita masuk ke materi alkohol. Boleh di next. Alkohol adalah senyawa turunan alkana yang mengandung gugus hidroksil atau gugus hidroksil itu OH. Jadi gugus fungsinya itu ROH. Dengan rumus umum CN H2N plus 1 plus OH. Boleh di next. Jenis-jenis alkohol. Ini berdasarkan letak gugus hidroksinya. Pertama ada alkohol primer. Alkohol primer itu gugus OH-nya terikat pada atom karbon primer atau ya cuma mengikat atom karbon primer. Contohnya adalah 2-metil 1-butanol dengan rumus struktur yang bisa kalian lihat di bawah. Selanjutnya ada alkohol sekunder. Nah, alkohol sekunder ini gugus hidroksilnya mengikat C-nya itu C sekunder. Jadi C-nya itu kan punya 4 tangan. Nah, yang duanya dipakai ngikat atom C lain, jadi itu C sekunder. Bisa di next. Contohnya yaitu ada 2 pentanol dengan rumus struktur seperti yang terlihat pada gambar. Saya tolong di next. Yang ketiga ada alkohol tersier. Alkohol jenis ini itu gugus hidroksil atau OH-nya itu terikat pada atom karbon tersier atau C-nya mengikat 3 atom C lain. Contohnya yaitu senyawa 2-metil 2-pentanol dengan rumus struktur yang bisa kalian lihat di bawah.
Itu C-nya mengikat 3 atom C lain dan satunya dipakai buat ngikat OH. Jadi next. Nah, berdasarkan jumlah gugus hidroksilnya, alkohol dapat dibagi menjadi monoalkohol dan polialkohol. Sebenarnya dia ada di alkohol sih. Alkohol mengandung yang monoalkohol, alkoholnya itu mengandung 1 gugus hidroksil. Contohnya adalah senyawa 1-propanol. Kan ini tuh OH-nya cuma ada 1, jadinya dia tergolong monoalkohol. Sementara yang polialkohol itu alkoholnya mengandung lebih dari 1 gugus hidroksil. Contohnya bisa dilihat di bawah ada 1, 2, 3 propanatriol dengan rumus struktur seperti di bawah. Ini terlihat dari penamaannya propanatriol, berarti OH-nya ada 3, ada OH-nya ada 3. Selanjutnya ada tata nama alkohol. Yang pertama ada tata nama IUPAC. Langkah pertamanya yaitu menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang dengan gugus alkil. Itu bisa selain jadi rantai induk, bisa juga sebagai cabang. Bisa kalian lihat ada daftarnya, ada chartnya. Selanjutnya ada nama rantai induk pada polialkohol. Nah, nama rantai induknya itu diakhiri dengan ol, diol, atau triol, tergantung jumlah OH yang menempel. Terus sesuai dengan jumlahnya. Contohnya yaitu kita punya jumlah atom C pada rantai induk ada 4. Berarti dia butana kan? Nah, jumlah gugus hidroksinya ada 2. Berarti dia namanya butanadiol. Terus yang sebelah kanan ini jumlah atom C pada rantai induk ada 4 dengan gugus hidroksi ada 3. Jadi dia namanya butana tambah triol, butanatriol. Di next. Terus langkah kedua, memberi nomor dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga gugus OH terikat pada karbon yang mendapat nomor terkecil. Nah, yang langkah ketiga, nama alkil diurutkan berdasarkan abjad. Yang keempat, jika terdapat cabang alkil yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka diberi awalan. Nah, kalau misalkan ada 2 alkil yang sama itu di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, terus seterusnya. Bisa di next. Bilang, boleh tolong di next. Maaf teman-teman, mungkin Gilang lagi ada kendala, katanya wifi-nya mati. Sebentar ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ada langkah kelima, yaitu penamaan ditulis dengan urutan. Prioritasnya itu pertama nomor atom C yang mengikat alkil. Yang kedua, nama alkilnya. Yang ketiga, nomor atom C yang mengikat gugus hidroksil. Yang keempat, nama rantai induk. Contohnya, nama senyawa alkohol di bawah ini itu apa? Ini rantai induknya ada 1, 2, 3, 4, 4C. Berarti butanol dengan 1 metil. Berarti namanya karena dia paling dekat dari sebelah kanan, berarti dia 2 metil, 1 butanol. Di next. Selanjutnya, ya, di sini dikasih tahu. Terdapat cabang metil pada atom karbon nomor 2. Kan tadi paling dekat sama gugus OH-nya dari sebelah kanan. Berarti C nomor 1-nya itu yang di sebelah kanan ini ya. Terus gugus hidroksilnya terletak pada atom karbon nomor 1. Berarti pemberian nama dan cabang alkil ditulis terlebih dahulu, diikuti dengan nomor atom karbon yang mengikat gugus hidroksil lalu nomor rantai induknya. Jadi senyawanya seperti tadi yang saya bilang adalah 2 metil 1 butanol. Tolong di next. Terus ada nama trivial. Nama trivial ini biasanya lebih sering digunakan di masyarakat sehari-hari gitu ya. Jadi kayak misalkan ini ada C-nya 2, berarti dia etil. Nah, tinggal sebutin aja
etil, terus tambahin alkohol. Yang contoh kedua ini ada 3C, berarti propil tambahin alkohol, jadi dia propil alkohol. Nah, yang keempat ini, karena dia bentuknya iso, jadi dia isopropil alkohol. Udah, tolong di next. Terus, isomer alkohol. Senyawa-senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi susunan atom-atomnya itu berbeda. Alkohol punya 3 jenis isomer, yaitu isomer posisi, isomer optik, dan isomer fungsi. Yang pertama ada isomer posisi. Isomer posisi itu terjadi kalau rumus molekulnya sama, tetapi posisi gugus hidroksil atau OH-nya itu terikat pada atom karbon yang berbeda. Contohnya yaitu ada 1 propanol, dia OH-nya terikat di C yang pertama, terus yang sebelah kanannya itu ada 2 propanol, dia OH-nya terikat pada atom C yang kedua. Tolong di next. Selanjutnya ada isomer optik. Nah, isomer ini tuh berkaitan dengan sifat optik, yaitu kemampuan suatu senyawa untuk dapat memutar bidang cahaya terpolarisasi. Keisomeran optik terjadi karena adanya atom karbon asimetrik, yaitu atom karbon yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Contohnya yaitu 2 butanol memiliki 1 atom asimetrik, sehingga isomer optiknya adalah seperti pada gambar itu kan terlihat yang di lingkaran merah itu atom C-nya itu mengikat 4-4-nya tangannya itu mengikat gugus yang berbeda. Yang atas ada CH3, yang sebelah kanannya OH, yang bawahnya C2H5, yang sebelah kirinya H. Itu 4-4-nya beda, jadi itu yang disebut atom C chiral, atau 4-4-nya yang mengikat. 4 tangan C-nya itu mengikat gugus yang berbeda. Tolong di next. Selanjutnya ada isomer fungsi. Keisomeran yang terjadi karena perbedaan gugus fungsi di antara senyawa-senyawa yang punya rumus molekul sama. Nah, alkohol ini punya isomer fungsi sama kayak eter. Contohnya itu, kalau kita punya rumus C3H8O, itu bisa jadi propil alkohol dengan rumus struktur yang ada di kiri, atau bisa juga dia itu etil, metil, eter, seperti yang ada digambar kanan strukturnya. Padahal rumusnya sama-sama C3H8O. Tolong di next. Jangan, tolong di next. Ya. Maaf teman-teman, gangguan. Yuk lanjut. Selanjutnya ada sifat fisis alkohol. Yang pertama, semakin banyak jumlah rantai karbon dalam senyawa alkohol, maka titik didihnya atau titik lelehnya makin tinggi. Nah, contohnya itu ada di ini tabel kalau misalnya metanol, titik didihnya itu 65 derajat Celcius. Sementara kalau rantainya etanol makin panjang kan rantainya, dia naik titik didihnya jadi 78 dan begitu seterusnya. Yang kedua, ada pada alkohol yang rumus molekulnya sama. Kalau alkoholnya bercabang, itu punya titik didih yang lebih rendah daripada yang lantainya lurus. Contohnya yaitu 1 butanol. Itu rantainya lurus kan, titik didihnya ada di 118 derajat Celcius. Sementara isobutil alkohol itu punya 1 cabang, bakalan titik didihnya cuma 107,9 derajat Celcius. Begitu juga dengan tersier butil alkohol yang cabangnya makin banyak, itu titik didihnya makin kecil, titik didihnya 82,2 derajat Celcius. Tolong di next. Nah, semakin panjang rantai karbon dalam alkohol, maka kelarutan dalam air atau pelarut polar lainnya kayak alkohol gitu semakin berkurang, sedangkan kelarutan dalam pelarut nonpolarnya itu bertambah. Contohnya metanol, kan C-nya cuma 1. Nah, itu larut dalam airnya larut dengan baik.
etanol juga larut dengan baik. Propanol masih larut dengan baik, sementara kalau butanol udah nggak begitu larut dengan baik. Begitu juga semakin panjang rantainya, pokoknya dia semakin nggak larut dalam pelarut polar seperti air. Next. Nah, selanjutnya ada sifat kimia alkohol. Yang pertama ada semakin banyak jumlah rantai karbon dalam senyawa alkohol, maka titik didih dan titik lelehnya semakin tinggi. Yang kayak pernah kita bahas, semakin panjang, semakin besar gaya van der Waals-nya, jadi semakin susah memutus ikatannya. Yang kedua, ada reaksi dengan hidrogen halida membentuk senyawa haloalkana dan air. Contoh reaksinya yaitu di sini ada metanol, direaksikan dengan asam klorida, maka akan terbentuk haloalkana, yaitu klorometana, atau nama trivialnya itu metil klorida, terus ada airnya juga. Bisa tolong di next. Selanjutnya ada reaksi oksidasi alkohol. Nah, zat pengoksidasi yang bisa dipakai itu larutan kalium dikromat dalam lingkungan asam. Contohnya itu ada, ini tuh oksidasi alkohol primer. Alkohol primer teroksidasi membentuk aldehid, seperti contohnya kita punya etanol, terus dioksidasi, dimasukin oksigen, maka dia akan jadi etanol dan air. Sementara kalau alkohol sekunder, itu kalau teroksidasi akan membentuk keton, atau keton, ya terserah menyebutnya apa. Ini kan contohnya ada 2 propanol, terus kita oksidasi, masukin oksigen, dia akan membentuk propanon dan air. Sementara kalau alkohol tersier, dia nggak bisa dioksidasi. Next. Selanjutnya yaitu reaksi esterifikasi. Alkohol dapat bereaksi dengan asam karboksilat atau senyawa turunan asam karboksilat menghasilkan ester. Ini salah ketik ya. Contohnya yaitu reaksi C2H5OH atau etanol ditambah CH3COOH atau asam asetat bakal jadi etil asetat dan air. Nah, etil asetat tuh kelihatan kan di sini ada COO. Itu tuh ester ya. Terus selanjutnya ada reaksi dehidrasi alkohol. Jika dipanaskan dengan asam kuat, alkohol akan terdehidrasi membentuk alkena dan air. Dehidrasi itu maksudnya dia keluar air ya, jadi mengeluarkan air gitu. Contohnya yaitu ada, kita punya N-propanol, ini 1 propanol, kita reaksikan dengan itu, kena reaksi dehidrasi, maka dia akan membentuk 1 propena dan pasti ada airnya karena dia dehidrasi. Boleh tolong di next. Selanjutnya ada reaksi alkohol dengan PCl5. Nah, akan membebaskan gas HCl atau asam klorida. Terus digunakan untuk membedakan alkohol dengan eter. Contohnya, kita punya ini di sini ada etil alkohol direaksikan dengan PCl5 menghasilkan etil klorida. Ya. Terus ada POCl3 dan HCl. Selanjutnya ada tes Lucas pada alkohol. Pada suatu larutan ZnCl2 dalam HCl pekat dikenal sebagai reaksi Lucas. Dalam tes Lucas terjadi substitusi gugus hidroksi dan atom klor Cl atau Cl membentuk haloalkana. Contohnya kita punya etanol, terus dikasih HCl, dia menghasilkan etil klorida dan air. Dengan tes Lucas dapat membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Boleh tolong di next. Nah, selanjutnya ada aplikasi alkohol. Dalam kehidupan sehari-hari, alkohol itu banyak digunakan. Contohnya dalam bidang farmasi itu, atau obat-obatan, contohnya sebagai pelarut, senyawa organik misalnya itu etanol atau butanol. Nah, sementara dalam bidang biologi atau industri digunakan sebagai disinfektan, misalnya kita pakai etanol dan metanol. Sedangkan sebagai bahan bakar, biasanya kita kan kalau di praktikum itu kan biasa pakai spiritus. Nah, spiritus itu terbuat dari campuran antara metanol dan etanol. Boleh tolong di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafika Dinila.
Baik, terima kasih Anissa. Untuk materi yang selanjutnya adalah fenol. Nah, fenol ini merupakan senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil atau OH yang terikat pada cincin benzen. Sebagian besar sifat fenol menyerupai sifat alkohol. Fenol juga dapat membentuk ikatan hidrogen dikarenakan titik didih dan titik leburnya itu lebih tinggi dibandingkan senyawa aromatik yang memiliki massa relatifnya itu sebanding. Selain itu, fenol juga dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air, juga memiliki kelarutan dalam air yang sangat tinggi. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman di gambar ini. Di sini, fenol memiliki titik didihnya yang lebih tinggi daripada toluena maupun fluorobenzena, juga memiliki kelarutan air yang lebih tinggi juga. Tolong di next, Gilang. Lalu selanjutnya ada tata nama fenol dan turunannya. Yang pertama, apabila gugus OH merupakan substituen yang memiliki prioritas paling tinggi yang terikat pada benzena, maka nama pokok senyawa tersebut adalah fenol. Nah, gugus OH-nya ini diberi nomor 1. Bisa dilihat pada gambar nih, yang nomor 1 dan 2 dari kiri. Di sini OH-nya diberi nomor 1 dan CH3-nya itu diberi nomor 2, sehingga namanya jadi 2-metilfenol. Nah, di sebelahnya nih OH-nya jadi nomor 1, lalu BR ini menjadi nomor 4. Jadi namanya 4-bromofenol. Sedangkan jika ada gugus yang prioritasnya lebih tinggi daripada OH, misalnya COOH, CHO, CO, maka gugus OH-nya berstatus sebagai gugus cabang dan diberi nama hidroksil. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar yang paling kanan, di sini OH-nya ini menjadi gugus cabang, dan COOH-nya ini karena dia lebih prioritas daripada OH, jadi diberi nomor 1. COOH-nya 1 dan OH-nya itu 2, dan namanya adalah asam 2-hidroksil benzoat. Dibeli hidroksil ya teman-teman, kalau misalnya prioritasnya itu lebih tinggi daripada OH. Next, Gilang. Lalu selanjutnya struktur fenol. Nah, fenol ini memiliki struktur planar dengan sudut ikatan COH 190 derajat seperti sudut tetrahedral dan tidak berbeda jauh dari sudut ikatan COH pada metanol sebesar 108,5 derajat. Nah, di gambar ini tuh bisa dilihat kalau fenol itu memiliki sudut ikatan COH-nya hampir mirip, dekat-dekat gitu ya dengan metanol. Kalau fenol kan 109 derajat. Sedangkan pas yang metanol itu cuma 108,5 derajat. Lalu, selain itu, fenol juga dapat mengalami resonansi. Next, Gilang. Nah, yang selanjutnya ada keasaman fenol. Fenol ini memiliki sifat asam karena ion fenoksidanya terstabilkan oleh resonansi pada reaksi yang sebelumnya ya, dan dapat bereaksi dengan basa. Sebaliknya nih, kalau alkohol itu alifatik, tidak bersifat asam, tetapi bersifat netral karena ion aloksidanya tidak terstabilkan oleh resonansinya. Bisa dilihat nih di gambar, fenol ini untuk melepaskan H+, dia itu membutuhkan Ka dan pKa yang lebih kecil daripada alkohol. Di gambar ini bisa dilihat, kalau pada fenol ini, Ka-nya itu 10 pangkat minus 10, pKa-nya itu 10, sedangkan pada alkohol nih yang paling atasnya, Ka-nya itu 10 pangkat 16, dan pKa-nya itu 16. Next, bilang. Lalu, yang selanjutnya ini pembuatan fenol. Nah, fenol ini pertama kali diperoleh dari terbatu bara pada awal abad ke-19. Lalu, fenol ini dapat dibuat melalui reaksi asam benzen sulfonat dengan NaOH. Bisa dilihat pada gambar, benzena sulfonat dengan NaOH akan menghasilkan fenol. Lalu selanjutnya juga ada reaksi hidrolisis klorobenzena. Nah, klorobenzena juga jika bereaksi dengan NaOH akan menghasilkan fenol. Lalu pada reaksi yang melibatkan kumen nih, yang isopilbenzena, dia bereaksi dengan O2 akan menghasilkan fenol juga. Next, bilang. Nah, yang selanjutnya ada reaksi-reaksi fenol. Yang pertama ada reaksi halogenasi. Nah, fenol dengan bromin akan bereaksi menghasilkan
ini nih, bromofenol dengan HBr. Lalu selanjutnya reaksi nitrasi. Nitrasi ketika dia bereaksi dengan HNO3, dia juga akan menghasilkan fenol yang namanya 4-metil-2-nitrofenol. Lalu yang selanjutnya reaksi sulfonasi. Nah, sulfonasi ketika bereaksi dengan H2SO4 ini, dia akan menghasilkan fenol juga, teman-teman. Next, bilang. Nah, sama seperti tadi nih, reaksi nitrosasi. Ketika dia bereaksi dengan NaNO2, dia juga akan menghasilkan fenol. Namanya 1-nitroso-2-naptol. Nah, reaksi nitrasi lagi nih. Bereaksi dengan HNO2, dia juga akan menghasilkan fenol. Lalu, reaksi alkilasi dan asilasi Redel-Trapp akan bereaksi dengan CH2CCl, juga akan menghasilkan fenol. Nah, yang terakhir ada reaksi esterifikasi dengan NaOH. Jika dia bereaksi dengan NaOH, dia juga akan menghasilkan fenol. Lalu yang selanjutnya ada kegunaan fenol. Fenol ini biasa digunakan sebagai bahan disinfektan atau antiseptik nih, sebagai pembunuh mikroba. Dan bahan pembuatan polimer plastik, juga perekat atau disebut dengan polifenol formaldehid. Lalu, fenol juga digunakan sebagai bahan pembuatan zat warna. Selain memiliki kegunaan, fenol juga ternyata memiliki sifat yang cukup berbahaya, teman-teman. Yang pertama, bersifat toksik dan korosif, mengiritasi saluran pernapasan, menimbulkan luka bakar pada kulit. Nah, jika nanti kita melakukan sebuah praktikum, sebaiknya kita menggunakan APD yang lengkap nih, teman-teman, agar dapat terhindar ya dari fenol yang berbahaya ini. Nah, jika misalnya suatu saat kita terkena cairan fenol atau fenol itu ke kulit, dan langkah pertama itu pertolongan pertama yang bisa kita lakukan itu memberikan larutan asam piktat nih. Next, Gilang. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Jika ada kekurangannya mohon maaf. Untuk selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Untuk kelompok yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand terlebih dahulu, lalu menuliskan pertanyaannya kembali di kolom chat. Terima kasih. Karena di sini udah ada beberapa yang raise hand, mungkin yang pertama dari Sherin, boleh dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 atas presentasinya yang sudah cukup baik. Saya Kairina Sherin dari kelompok 11 izin bertanya. Di sana tertulis unsur halogen itu bersifat sangat reaktif. Nah, pertanyaannya, mengapa unsur-unsur halogen itu bersifat sangat reaktif? Terima kasih. Baik, terima kasih Sherin. Untuk sementara pertanyaannya kami tampung dulu ya. Lalu selanjutnya Nelia, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 yang telah mempresentasikannya. Baik, pertanyaan saya, bagaimana kelarutan, saya Nelis Darini dari kelompok 9, izin bertanya, bagaimana kelarutan alkohol dalam air? Terima kasih. Baik, terima kasih Nelia. Dan untuk teman-teman yang bertanya, jangan lupa untuk menuliskan kembali pertanyaannya di kolom chat ya. Lalu yang selanjutnya ada Novinta Putri, dipersilahkan. Baik, pertama-tama saya ingin mengapresiasi kelompok 2 atas presentasinya yang dapat dipahami. Saya ingin bertanya, saya Novinta Putri dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa jenis alkohol yang digunakan dalam hand sanitizer adalah etanol dan bukan metanol? Terima kasih. Baik, terima kasih Novinta.
Jangan lupa untuk menuliskan kembali pertanyaannya di kolom chat. Mungkin untuk sesi pertama, kami akan menampung 3 penanya dulu. Saya Yunita izin menjawab pertanyaan dari Sherin. Mengapa unsur-unsur halogen bersifat sangat reaktif? Jawabannya yaitu ketika elektron masuk ke atom halogen akan membentuk ion negatif -1 dan akan bereaksi dengan unsur lain atau senyawa. Ini membuktikan golongan 8A atau atom halogen sangat reaktif dan memiliki afinitas elektron yang tinggi dan keelektronegatifan tinggi pula. Apa sudah terjawab, Sherin? Sudah, terima kasih Yunita. Terima kasih juga, Sherin. Izin menjawab pertanyaan dari Nelia. Nelia bertanya bagaimana kelarutan alkohol dalam air. Jadi alkohol itu kan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus fungsi OH- ya. Terus senyawa alkohol itu bersifat polar dan terdapat rantai karbon yang bersifat nonpolar. Jadi kelarutan senyawa alkohol dalam air dipengaruhi oleh sifat kepolarannya itu. Semakin tinggi kepolarannya, maka akan semakin mudah larut dalam air. Dan alkohol dengan jumlah gugus OH- yang banyak memiliki kelarutan yang lebih tinggi di dalam air. Namun, alkohol dengan rantai karbon yang panjang memiliki kelarutan yang lebih rendah dalam air. Jadi, makin panjang dia lebih rendah dalam air larutnya. Seperti itu. Gimana Nelia? Apa bisa terjawab? Terjawab, bilang terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, saya Anissa Intan izin menjawab pertanyaan dari Vienta Putri dari kelompok 11. Pertanyaannya yaitu, mengapa jenis alkohol yang digunakan dalam hand sanitizer adalah etanol dan bukan metanol? Nah, setelah kami cari di literatur, jawabannya yaitu karena metanol itu punya kemampuan yang lebih lemah untuk membunuh virus daripada jenis alkohol lain. Tetapi selain dia lebih lemah untuk membunuh virusnya, tapi juga dapat beracun bagi manusia. Nah, saat seseorang terpapar metanol itu dapat diserap oleh kulit, perut, masuk pencernaan, atau paru-paru, tergantung jalur masuknya rute paparannya. Dan sebagian besar itu di tubuh bakal bereaksi menjadi formaldehid di dalam tubuh. Selanjutnya, formaldehidnya itu kemudian akan menjadi asam format di dalam hati. Nah, asam format itu bahaya karena dapat menyebabkan kerusakan otak dan syaraf optik yang dapat menyebabkan kebutaan. Seperti itu. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Untuk sesi selanjutnya, pada Bintang dipersilahkan.
Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2 yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Saya Sekar Bintang dari kelompok 5 izin bertanya tentang kepolaran antara alkil halida dengan aril halida. Golongan mana sih yang lebih polar dan mengapa? Sekian dari saya, makasih. Oke, sama-sama Bintang. Lalu yang selanjutnya ada Mutia Ayar Sihab, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Saya Mutia Siap dari kelompok 7, izin bertanya, apa perbedaan yang terjadi antara proses substitusi nukleofilik 1 dan substitusi nukleofilik 2? Terima kasih. Baik, Mutia, terima kasih kembali. Untuk teman-teman yang bertanya, saya ingatkan kembali untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Terima kasih. Lalu yang selanjutnya ada Rojasani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kelompok 2 yang sudah menjelaskan materi dengan baik. Saya Rosani Aida dari kelompok 1 izin bertanya. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan halogen sangat reaktif. Terima kasih. Terima kasih kembali, Rosa. Mungkin yang selanjutnya, Dea, dipersilahkan. Ya, sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2 karena sudah memaparkan materinya dengan baik. Saya Dea Kristia Madalena dari kelompok 3 izin bertanya, mengapa alkohol tersier itu tidak dapat mengalami reaksi oksidasi seperti alkohol primer dan alkohol sekunder? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Dea. Dan yang terakhir mungkin William, dipersilahkan. Halo, tes apa suara saya terdengar? Terdengar, Baik, William. terima kasih kelompok 2 atas presentasinya yang sangat memukau. Saya bagian dari keluarga besar kelompok 6 ingin bertanya. Untuk keluarga besar kelompok 2, untuk yang apa? Bentar, saya lupa. Kenapa keasaman fenol lebih tinggi daripada alkohol? Itu aja mungkin bisa dijawab dari saudara Gilang atau saudara kelompok 2 yang lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali William. Jangan lupa untuk menuliskan kembali pertanyaannya di kolom chat. Dan terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah bertanya. Kami dari kelompok 2 meminta waktu sebentar untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan tadi. Terima kasih. Mungkin ada yang mau memberi saran atau gimana? Silakan. Dari saya cukup, saudara Gilang. Baik, terima kasih saudara Willy. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari William Reynara. Iya, dipersilakan.
Kan pertanyaannya kenapa keasaman fenol lebih tinggi daripada alkohol? Nah, sebelumnya ini telah saya jelaskan tadi di PPT. Mengapa keasaman fenol itu lebih tinggi daripada alkohol? Nah, karena pada fenol, pada saat dia melepas H+, dia itu memerlukan Ka dan pKa-nya itu yang lebih kecil daripada alkohol gitu. Jadi hal tersebutlah yang menyebabkan kenapa fenol memiliki tingkat keasaman yang lebih tinggi daripada alkohol. Apakah terjawab, William? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sangat memukau ya, sangat kritis sekali. Terima kasih untuk kelompok 2 sekali lagi, dan terutama Bapak Gilang, terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjut. Baik, terima kasih, William. Dan mungkin untuk kelompok lain, jika ingin menyanggah atau menambahkan, boleh ya. Terima kasih. Atau bisa membantu jawab, silahkan. Mungkin saya menjawab pertanyaan dari Roza ya. Dari Roza, pertanyaannya, jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan halogen sangat reaktif. Nah, faktor-faktornya itu yang saya cari menemukan ada tiga faktor. Faktor pertama, konfigurasi elektron dan valensi dari halogen itu Ns2 itu yang rantai itu tuh pokoknya, dan Np5. Nah, hal ini menunjukkan bahwa terdapat sebuah elektron yang belum berpasangan. Hal ini menyebabkan unsur halogen sangat reaktif dan membentuk ion halida. Kemudian faktor yang kedua, halogen ini memiliki energi ionisasi yang tinggi. Nah, dengan energi ionisasi yang tinggi ini, dia menyebabkan atom sukar melepaskan elektron membentuk ion positif, tetapi membentuk ion negatif. Yang menyebabkan halogen ini sangat reaktif. Faktor terakhir yaitu dari afinitas elektronnya yang tinggi. Nah, ini sebab afinitas elektron yang tinggi itu memudahkan halogen membentuk ion negatif. Jadi kesimpulannya, unsur halogen sangat reaktif karena unsur halogen mudah membentuk ion negatif yang memiliki elektron yang belum berpasangan. Kurang lebih seperti itu. Gimana, Roza? Apakah terjawab? Sudah terjawab, terima kasih Gilang. Sama-sama. Selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Dea Kristia Madalena dari kelompok 3. Pertanyaannya yaitu, mengapa alkohol tersier tidak dapat mengalami reaksi oksidasi seperti halnya pada alkohol primer dan alkohol sekunder? Jawabannya yaitu karena pada alkohol primer dan sekunder itu punya 2 atau 1 atom hidrogen yang terdapat pada C yang memiliki gugus OH.
Sedangkan pada alkohol tersier itu tidak memiliki ikatan C yang ada H-nya yang tersedia pada gugus C yang terikat pada gugus OH. Untuk mengoksidasi dua hidrogen butuh dihilangkan. Pada alkohol tersier terdapat satu hidrogen yang berikatan dengan oksigen, tapi tidak ada yang berikatan dengan karbon. Karena itu, alkohol tersier tidak dapat dioksidasi karena nggak ada atom hidrogen yang bisa dilepaskan. Seperti itu, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab, Anissa. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sekar Bintang dari kelompok 5. Pertanyaannya yaitu lebih polar mana alkil halida dengan aril halida dan alasannya mengapa. Yaitu aril halida memiliki kepolaran yang lebih rendah dibanding alkil halida. Hal ini tuh disebabkan oleh hibridasi C pada aril halida adalah sp2, sedangkan pada alkil halida adalah sp3. C sp2 lebih elektronegatif dibanding C sp3, sehingga selisih elektronegatifan C sampai X pada aril halida lebih kecil dibanding alkil halida. Akhirnya menyebabkan kepolarannya berkurang. Apa sudah menjawab, Sekar? Terima kasih Yunita sudah menjawab. Terima kasih kembali, Sekar. Mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Mutia. Tadi pertanyaannya, apa perbedaan yang terjadi antara proses substitusi nukleofilik 1 dan substitusi nukleofilik 2? Nah, meskipun substitusi nukleofilik 1 dan substitusi nukleofilik 2 itu berada dalam kategori yang sama, keduanya memiliki banyak perbedaan, termasuk mekanisme reaksi, nukleofil dan pelarut yang berpartisipasi dalam reaksi, dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi tahap penentu laju reaksi. Hal tersebutlah yang menjadi perbedaan utama antara reaksi substitusi nukleofilik 1 dan substitusi nukleofilik 2. Pada substitusi nukleofilik 1 itu memiliki reaksi dengan beberapa langkah, sedangkan substitusi nukleofilik 2 itu reaksinya hanya memiliki satu langkah. Lalu ada juga perbedaan dalam prosesnya. Pada substitusi nukleofilik 1, reaksinya memiliki beberapa langkah. Yang pertama itu dimulai dengan pemindahan gugus yang meninggalkan, menghasilkan karbokation, dan kemudian serangan oleh nukleofil. Lalu, pada substitusi nukleofilik 2, reaksinya itu satu langkah, di mana nukleofil dan substrat terlibat dalam langkah penentu laju. Nah, oleh karena itu, konsentrasi substrat dan nukleofil akan mempengaruhi langkah penentu laju. Lalu, untuk perbedaan yang lainnya itu, misalnya, pada substitusi nukleofilik 1 itu membutuhkan nukleofil yang lemah, sedangkan pada substitusi nukleofilik 2 itu menggunakan nukleofil yang kuat. Mungkin itu, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Mutia? Sudah, Rafika, terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Ini ada yang bertanya lagi dari Rimba. Silakan, Rimba. Saya Rimba Liwetintari Putri, perwakilan dari kelompok 10. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparan materinya. Pertanyaannya, bagaimana fenol bisa digunakan untuk sintesis zat warna? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Sebentar, kami diskusikan dulu untuk jawabannya.
Oke, izin menjawab tadi pertanyaan dari kelompok 10 ya. Bagaimana fenol bisa digunakan untuk sintesis zat warna? Jadi jawabannya gini. Fenol itu kan dapat digunakan sebagai sintesis zat warna. Di itunya manfaatnya ya. Terus caranya karena fenol itu udah dioksidasi warnanya dari jernih menjadi merah atau coklat. Jadi warnanya itu bisa menjadi merah atau coklat. Sampel yang dibiarkan terbakar di udara dalam beberapa saat sering menjadi sangat berwarna karena terbentuknya produk oksidasi. Jadi perubahan warnanya itu dari yang tadi jernih menjadi merah atau coklat itu akibat oksidasi yang yang diakibatkan oleh gas oksigen di udara. Jadi dia fenolnya memberi zat-zat warna yang mereduksi larutan Fehling dan Ag beramonia. Contoh contoh produknya itu seperti hidrokuinon dan senyawa yang berhubungan yang digunakan untuk cuci cetak foto itu. Apakah terjadi? Ada yang ingin bertanya lagi atau menyanggah atau ingin menambahkan atau memberi saran atau kritik? Bebas. Jadi saya cukup bilang. Udah sama, jawabannya sama sama saya. Mungkin mau izin memastikan karena setiap kelompok itu harus memberikan pertanyaan. Bagi kelompok yang belum bertanya, boleh silakan bertanya. Terima kasih. Maaf, bagi kelompok 8, ada yang mau ditambahkan? Apa sudah cukup? Dari kelompok 8 sudah cukup.
Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Silahkan ditutup ya. Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi atau memberikan tanggapan atau masukan, kita tutup. Sekian presentasi dari kelompok 2 tentang senyawa halogen, alkohol dan fenol. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan pada kelas hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Terima kasih teman-teman yang bertanya. Kelompok